Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang sedang dilakukan proses cut and fill, melakukan beko untuk proyek operasi Desa Merah Putih Tegal Manggung. Karena kontur tanah yang miring, maka proses cut and fill harus dilakukan terlebih dahulu sebelum ke progres selanjutnya, di mana bangunan operasi Desa Merah Putih ini menjadi hal yang wajib untuk dimiliki di setiap desa. Proyek ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. Waalaikumsalam, Pak. Satu unit beko yang tidak terlalu besar dioperasikan di sini. Ini hari ketiga proses cut and fill, di mana hari pertama lalu datangnya armada. Jadi di 2 hari ini mungkin proses cut and fill. Cuaca di sini sangat mendung, apalagi kemarin turun hujan seharian ya. Jadi sedikit terhambat. Nah, proses ini tidak menghalangi aktivitas petani untuk tetap bertani di Desa Tegal. Proyek pembangunan gerai KDMP ini dananya dari Agrinas yang mengkolek anggaran dari bank-bank himbara yang nantinya akan digunakan untuk proyek ini dari mulai pembangunan sampai jadi, berikut dengan perlengkapan kantor. Luasannya cukup lumayan ya untuk pembangunan kantor atau gerai KDMP ini. Kalau target dari pemerintah itu 1000 meter persegi, namun persisnya untuk luasan di Desa Tegal Manggung ini nanti kita update lagi. Secara umum luasan dari proyek gerai ini dari ujung jalan sana sampai ke titik tanah di sana, kemungkinan besar yang sedang diratakan ini adalah nantinya bangunan utama, bangunan gerai ya, ada gudang dan kantor, klinik dan lain-lain. Lalu yang masih hijau ini yang belum diratakan ini untuk area parkir. Ini juga sudah jadi pemandangannya sangat luar biasa ya. Ini sayang berkabut. Ini kalau tidak berkabut ini pemandangan langsung ke arah Garut, Kabupaten Bandung ya. Cuman karena kondisi sedang berkabut di 2 hari ini lumayan lah, jadi menghalangi pemandangan, tapi udaranya sangat sejuk di sini ya, meski khawatir hujan, tapi apapun itu tidak jadi masalah. Satu unit beko yang tidak terlalu besar dioperasikan di sini. Ini hari ketiga proses cut and fill,
pertama lalu datangnya armada. Jadi di 2 hari ini mungkin proses cut and fill. Cuaca di sini sangat mendung, apalagi kemarin turun hujan seharian ya. Jadi sedikit terhambat. Nah, proses ini tidak menghalangi aktivitas petani untuk tetap bertani di desa Tegal. Nah, ini adalah jalan utamanya, jalan utama desa wilayah Kabupaten Sumedang ya, kepemilikan jalan ini. Tidak terlalu lebar ya. Ini kalau ada 2 mobil harus pelan-pelan ya, 2 mobil berseberangan. Ada aktivitas petani juga di sini. Ibu petani mau. Bu, bade ka mana, Bu? Punten abdi bapak ini kumawan tun. Bade ngarit. Oh, bade ngarit. Nuhun. Sok. Bangga. Ibu terang ya kanggo naon, Bu? Yo, kanggo ieu saning kanggo koperasi, Bu, kantor koperasi. Ai bapak ke mana? Abi Bapak ti teh. dieu, Bu. Hah? Abi ti dieu. Ti dieu. Koperasi teh urang kedah daftar ti ayeuna. Tuh, ayo daftar, Bu. Teh gaduh nu mayarna ibu mah. Ah, kayak ge aya rezekina, Bu, insyaallah. Teh gaduh ibu mah geus nyarira. Nah, ini aktivitas petani, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan adanya kantor koperasi bisa sangat membantu perekonomian desa Tegal Manggung. Rumah Surya. Bisa mah. Bah, ieu kanggo didamel naon, Bah? Kanggo bangunan koperasi Koperasi Desa Merah Tegal Putih, Manggung ya, Mun. Merah Putih. Luas pisan. Ini adalah Abah namanya itu, Bah. Bah Isar. Mbak Isar yang selama ini membantu di desa Tegal Manggung. Mbak Isar ini toh seberapa tahun, Bah, di desa, Bah? Hampir 8 8 tahun mengabdi di desa, melayani operasional desa sehari-hari. Jadi di desa Tegal Manggung ini mungkin ada 10 sampai 11 lah perangkat desa ya, dengan kepala desa. Untuk fasilitas yang sedang kita lihat ada GOR ya. Lalu juga kantor desa di samping GOR itu. Di sini adalah tanah carik semua statusnya, sehingga sangat leluasa untuk dimanfaatkan oleh warga maupun pemerintahan. Nah, gerai ini juga berdiri di atas tanah desa, tanah carik, sehingga proses peralihan untuk penggunaan kantor gerai ini tidak terlalu sulit ya. Berbeda halnya dengan koperasi lain yang mungkin tidak punya lahan atau ada bangunan pemerintah yang sudah jadi, itu harus menempuh dulu perizinan untuk pelepasan, untuk peralihan atau lain-lain ya. Nah, desa Tegal Manggung ini termasuk yang sangat beruntung karena tanah cariknya sangat luas dan persis di lintasan jalan kabupaten. Nah, di sana itu lapangan bola masih tertutup kabut ya. Ini mau hujan. Kemarin itu udah anggota lemah.
Di samping jalan utama yang ada di bagian depan, ini adalah jalan alternatif ke perkebunan yang dikelola dan dimaksimalkan oleh warga. Ini jalannya ke atas sana. Karena musim hujan mungkin harus hati-hati ya, licin. Tapi saat ini kondisinya masih belum kepanen ya, masa panen, sehingga banyak warga yang bercocok tanam, merawat tanamannya, sehingga pas hasil panen hasilnya sangat positif ya. Mudah-mudahan seperti itu. Di sini juga angkutan kabupaten melintas. Ini cuma ada satu moda rute ya, satu rute angkot warna biru dari Parakan Muncang arah sana, arah bawah ke Sindulang, ke arah atas. Kemarin pada saat armadanya tiba di sini, proses ini akan memakan waktu 5 hari ya KMP, dan dibekali 4 jerigen solar sekitar 100 liter ya, kalau estimasi satu jerigen itu 25 liter. Lalu mereka juga dibekali oleh kayak semacam template ya, atau apalah nama barangnya. Jadi ada 4 drum dan 1 ember template, mungkin untuk mempermudah operasional pada unitnya ya, karena memang tidak boleh ada serat mungkin ya, jadi pakai template biar licin. Teknisnya saya kurang memahami, tapi prinsipnya kendaraan berjalan atau berfungsi secara baik yang dioperasionalkan oleh satu orang pekerja dari PU Kabupaten Sumedang. Sekarang di jam 10 ya, jam 10. Di sini masih berkabut, dataran tinggi. Saya yakin setelah proses ini jadi, harusnya sih bisa dimaksimalkan potensi ini menjadi kawasan ekonomi pertanian dan pariwisata. Tapi kita kembalikan saja kepada yang berwenang. Jadi secara umum proyek ini akan menjadi salah satu proyek nasional mungkin ya, karena serempak se-Indonesia, di mana seluruh koperasi harus memiliki bangunan atau gerai untuk mengoperasikan Koperasi Merah Putih, perintah langsung dari Presiden Prabowo. Namun dari sisi kebermanfaatan proyek ini masih sangat perlu diperhitungkan, sehingga apa yang menjadi harapan sesuai dengan modal atau upaya pemerintah dalam
intervensi baik dari sisi anggaran maupun dari sisi proses. Sayangnya intervensi secara positif ini tidak diimbangi dengan grassroots atau kekuatan akar bawah di sisi pengurus koperasi, di mana pengurus koperasi sampai saat ini di banyak grup WA mengeluhkan tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka karena anggaran yang triliunan ini sama sekali tidak menetes ke bawah, tidak menetes ke pengurus koperasi untuk dijadikan modal atau operasional fungsi mereka. Kebanyakan pengurus koperasi mengeluhkan tentang nasib mereka, lalu tentang apa yang sudah dilakukan dari nol sampai sekarang, namun sama sekali mereka mengeluhkan perhatian dari pemerintah karena hal ini berbanding terbalik dengan intervensi anggaran yang sangat besar untuk proyek yang dijamin oleh dana desa. Namun dari sisi pergerakan bawah, para pengurus koperasi ini masih kebingungan harus apa yang dilakukan dan harus bagaimana, karena amanah yang mereka emban sangat besar namun tidak sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan. Mengingat di Indonesia pertumbuhan koperasi sebelum adanya KDMP sangat miris, banyak koperasi yang gulung tikar. Bahkan di Kabupaten Sumedang sendiri yang dinasnya sudah berpuluh-puluh tahun mungkin hanya bisa menjaga beberapa koperasi yang aktif. Itu pun kondisinya sudah kembang kempis ya. Tapi apapun itu upaya pemerintah sangat positif dan mudah-mudahan berdampak. Dan yang utama para pengurus koperasi tolong diperhatikan karena apa yang mereka perjuangkan merupakan bagian dari pengabdian yang harus diperhitungkan. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti karena kondisi hujan mulai turun, harus melipir dulu untuk menyelamatkan kamera.